Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diansa Fitri dari Fakultas Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan S2 kelas 01 MPDE 001 Reguler C akan mencoba menjelaskan tentang perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah adalah langkah penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Visi, misi, dan tujuan ini menjadi dasar dari seluruh aktivitas sekolah, mulai dari kurikulum hingga pengelolaan sumber daya. Pengertian visi. Visi merupakan model masa depan organisasi yang menjadi komitmen dan milik bersama seluruh anggota organisasi. Visi juga dapat diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan atau gambaran atau dream yang menantang ideal tentang keadaan masa depan, kemana dan bagaimana organisasi diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. 1. Pandangan masa depan. Visi merupakan pandangan tentang bagaimana organisasi ingin berkembang dan mencapai tujuan di masa depan. 2. Komitmen bersama. Visi harus menjadi komitmen bersama seluruh anggota organisasi sehingga semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 3. Visi juga merupakan citra ideal. Visi menggambarkan citra ideal yang ingin dicapai oleh organisasi yang menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi. Rumusan visi. Adapun rumusan visi yang tepat bagi suatu instansi pemerintah akan menjadi akselerator atau pemercepat kegiatan instansi pemerintah yang meliputi perencanaan strategi, perencanaan kinerja tahunan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi pengukuran kinerja instansi tersebut. Kriteria visi, rumusan visi yang baik harus singkat, padat, mudah diingat, inspiratif, menantang, realistis, kredibel, dan menarik bagi seluruh anggota organisasi. Prosedur perumusan. Perumusan visi melibatkan seluruh anggota organisasi, mengkaji makna visi organisasi di atasnya, menginventarisasi tugas organisasi, merumuskan konsep visi, mendiskusikan konsep visi, dan mengkomunikasikan visi dengan stakeholder. Lalu teknik perumusan visi melibatkan seluruh anggota organisasi menumbuhkan rasa memiliki, mengakomodasi cita-cita, dan mensosialisasikan visi kepada seluruh anggota organisasi. Nah, sekarang pengertian misi. Adapun pengertian misi adalah misi merupakan pernyataan tentang fungsi organisasi yang mengarahkan tujuan organisasi atau instansi pemerintah dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan pengertian lain bahwa misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh suatu organisasi lembaga untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Satu, misi itu merupakan fungsi organisasi. Misi merupakan fungsi utama organisasi dan bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya. Yang kedua, sasaran yang ingin dicapai. Misi mengarahkan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang selaras dengan visi organisasi. Yang ketiga, realisasi visi. Bagaimana realisasi visi? Misi merupakan langkah konkret yang dilakukan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan misi, perumusan dan penetapan misi organisasi harus secara eksplisit menyatakan apa yang akan dicapai atau fungsi apa yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun langkahnya, 1. Mereview masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal. 2. Menumbuhkan sikap rasa memiliki.
Mengenai misi yang akan dirumuskan bersama. 3. Rumusan visi yang berasal dari pimpinan perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Keempat, harus melibatkan seluruh anggota organisasi dan satuan kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Dan kelima, mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota satuan organisasi atau satuan kerja. Kriteria misi. Kriteria misi yang baik harus berjalan dengan visi organisasi, jelas dengan bahasa yang lugas, menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan, dapat dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk perubahan penyesuaian dengan perubahan visi. Adapun kriteria misi yaitu sejalan dengan visi, misi harus selaras dengan visi organisasi sehingga semua kegiatan terarah pada tujuan yang sama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas. Misi harus dirumuskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Lalu ada jangka waktu tertentu. Misi harus memiliki jangka waktu yang realistis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan terakhir, kemungkinan perubahan. Misi harus fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan perubahan visi dan kondisi organisasi. Pengertian tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Pertama, penjabaran misi. Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang menjelaskan secara detail bagaimana misi akan diwujudkan. Yang kedua, jangka waktu tertentu. Tujuan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan sehingga dapat diukur dan dievaluasi. Dan yang ketiga, tujuan merupakan faktor kunci keberhasilan. Tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi dalam organisasi. Kesimpulan, visi dan tujuan merupakan elemen penting dalam manajemen strategis. Visi memberikan arah dan tujuan jangka panjang. Misi menjelaskan fungsi dan kegiatan organisasi, dan tujuan merupakan langkah konkret yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan merumuskan visi, misi, dan tujuan yang jelas, sekolah atau madrasah dapat mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.